Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah selama 1 bulan, Masya Allah, sungguh sangat merugi. Kita baca Al-Quran selama 1 bulan tidak diterima oleh Allah. Kita bersedekah, memberikan takjil kepada orang-orang selama 1 bulan tidak diterima oleh Allah. Puasa kita selama 1 bulan enggak diterima oleh Allah. Masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan amal-amal kita semuanya selama 1 bulan ini khususnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sedekah-sedekah kita niat memberikan makan kepada orang yang berpuasa, berikan makan kepada orang yang tidak mampu, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya sangat besar sekali. Pernah di zamannya Rasulullah ada 2 orang suami istri. Ada suami istri di mana orang ini adalah suami yang soleh dan istrinya adalah soleh. Kerjanya adalah memintal kapas, mencari kapas ke hutan dan dipintal, dijadikan tali atau dijadikan benang. Setiap hari seperti ini kerjanya. Setiap selesai mengerjakan, dia bawa ke pasar untuk dijual. Dan dijual laku 1 dirham. Yang setengah dirham itu dibuat modal dan setengah dirhamnya itu dibelikan makanan untuk belanja, untuk makan setiap hari. Namun setiap hari itu kerjanya hanya pas-pasan saja. Kerjanya hanya seperti itu. Pada suatu hari ketika dia pulang dari pasar, dia menemukan seseorang tetangganya tengkar dengan tukang penagih hutang. Akhirnya dia samperin orang itu, kenapa sampean kok tengkar? Kata yang satunya, ini Pak, ini tidak mau bayar hutangnya. Ini tidak mau bayar, sudah saya tagih, sudah sekian bulan tidak mau bayar. Terus yang satunya, ya saya sudah berjanji, saya tidak khianat, saya berjanji akan melunasi hutang saya nanti. Karena sekarang saya masih punya. Lalu ditanya sama orang tadi yang tukang kapas, berapa hutangnya? 1 dirham. Ini saya kasih uang 1 dirham, berarti sudah lunas hutangnya. Ya Pak, terima kasih. Jadi uang yang 1 dirham biasanya untuk modal separuhnya dan setengahnya untuk belanja, dia berikan kepada orang yang ditagih hutangnya tadi. Maka dari itu dia dengan ikhlas memberikannya. Begitu dia pulang nyampe ke rumahnya, dia ditanya sama istrinya, Pak, mana uangnya hasil jual kapas tadi? Apa yang dia jawab? Uangnya sudah tidak ada dan saya berikan kepada orang tadi yang punya hutang dan dia tengkar oleh penagih dengan penagihnya. Akhirnya saya kasihkan uang tersebut. Terus apa yang akan dijual besok Pak? Ya sudah, ayo kita sekarang cari sisa-sisa kapas yang ada di dinding-dinding atau di kayu-kayu ini. Hanya dia carilah kapas sedikit demi sedikit. Akhirnya juga bisa dijual ke pasar. Namun karena dia mencari sisa-sisa, maka kapasnya tadi banyak hitam-hitamnya. Begitu dia bawa ke pasar, dia jual kapas, tali kapas, tidak ada yang mau membeli karena kapasnya memang sudah hitam-hitam. Semua orang yang di pasar tidak ada yang mau membeli karena kapasnya adalah hitam-hitam. Maka begitu dia ketemu dengan tukang ikan, tukang ikan itu ada tukang ikan jual ikan, ikannya besar-besar, dia
Tanya, Pak, ikannya dijual apa tidak? Iya, dijual. Kenapa nggak laku sampai sekarang? Ya karena memang ikannya ini sudah busuk, tidak ada yang mau beli. Apakah sampean mau tukar dengan kapas saya, Pak, yang hitam-hitam ini? Iya sudah, ayo kita tukar. Sampean Pak kapas, saya punya ikan. Ya sudah, Pak, terima kasih. Dibawalah ikan tersebut ke rumahnya, lalu dia bawa ke istrinya. Istrinya bilang, Bu, ini kapasnya, ini ikannya, Bu. Saya tukar dengan ikan yang tidak laku. Hanya si ibu itu tahu kalau ikannya itu adalah busuk dan bau, tapi si ibu hatinya selalu menerima karena memang dia adalah seorang yang soleh, istri yang soleh. Begitu ikannya dipotong, dibuang kotorannya, dipotong perutnya, dibuang kotorannya, Masya Allah, yang keluar bukan kotoran, tapi yang keluar adalah mutiara yang sangat banyak sekali, Masya Allah. Begitu gembiranya suami istri ini, begitu gembiranya suami istri. Akhirnya dari hasil dari mutiara itu, akhirnya mereka sepakat untuk menjualnya ke pasar. Kita apakan nih mutiara, Pak? Kita jual saja untuk dijadikan modal lagi. Akhirnya mereka berdua sepakat, dibawalah ke pasar dan mutiara itu dijual semuanya, dan semuanya laku 764 juta. Bukan main-main, zaman itu bayangkan, laku 764 juta. Akhirnya dibawalah pulang oleh suaminya. Begitu nyampe ke rumahnya, baru masuk, ada orang yang bilang salam, ada tamu yang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bapak? Akhirnya si tamu itu bilang, saya mau pinjam uang. Kok tahu orang ini kalau saya punya uang, katanya tadi. Perasaannya seperti itu. Saya mau pinjam uang. Oh iya, tunggu sebentar lagi. Akhirnya dia berembuk dengan istrinya yang solehah. Ibu, ada orang yang datang dan mau pinjam uang. Kita kasih berapa uangnya? Kasih separuh saja. Ini seorang istri mengatakan kasih separuh. Dari 764 itu berapa? Anggap saja sudah 370 juta, separuhnya. Bayangkan, adakah seorang istri sekarang yang bisa memberikan hutang sebanyak seperti itu? Separuh dari 700, Masya Allah. Ini luar biasa. Begitu dikasih uang itu satu kresek full, akhirnya si bapak ini, si tamu ini pulang. Begitu nyampe 100 meter melangkah, kembali lagi orang ini ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya tidak jadi mau pinjam uang sampean. Kenapa? Apa kurang banyak? Tidak. Saya ini malaikat Jibril. Dan Allah menyampaikan salam, titip salam kepada saya untuk kamu. Terima kasih karena kamu sudah mendamaikan orang yang bertengkar tadi. Dan kamu membantu dengan sedekahnya yang sudah kamu dapat dari pasar tadi. Masya Allah. Nyatanya ini malaikat hanya mencoba keimanan suami istri ini. Ternyata bukan manusia yang datang, tetapi malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanannya. Dan juga Allah menyampaikan salam padanya. Apa salamnya? Terima kasih karena suami istri sudah membantu mendamaikan orang yang bertikai dan bersedekah. Maka paling besarnya pahala adalah bersedekah dan mendamaikan orang yang sedang bertikai. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspiratif bagi kita, menjadi semangat untuk bersedekah dan berbuat baik ke depannya. Karena siapapun yang bersedekah, pahalanya sangat besar sekali. Ini saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal, dari 1 Ramadan sampai akhir ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kalian semuanya. Adanallah wa iyyakum bila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.